Shalom, perkenalkan saya atas nama Yani Sakban, kelas C semester 5, NIM 101 2020 0106, mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Kristen. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelola usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Yang berikut pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syarif, pengertian manajemen pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Yang kedua, dari Daryanto. Menurut Daryanto, pengertian manajemen pendidikan adalah suatu cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Yang ketiga, menurut Gafar, manajemen pendidikan adalah suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang berikut ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, berdasarkan wilayah kerja. Ruang lingkup berdasarkan wilayah kerja dapat dibedakan menjadi: yang pertama, manajemen pendidikan di satu negara atau tingkat nasional menangani pelaksanaan pelatihan pendidikan dalam sekolah dan luar sekolah, termasuk penyelenggaraan pelatihan, pengayaan, penelitian, maupun pendidikan yang meliputi kebudayaan dan kesenian secara nasional. Yang berikut, kegiatan terkecil dalam manajemen bidang pendidikan adalah manajemen kelas. Yang kedua, berdasarkan objek garapan. Ruang lingkup berdasarkan objek garapan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, manajemen siswa; yang kedua, personil dalam sekolah; yang ketiga, kurikulum dalam sekolah; manajemen prasarana atau material; yang ketiga, berdasarkan fungsi. Ruang lingkup berdasarkan fungsi atau urutan kegiatannya dapat dibedakan menjadi: yang pertama, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, menguasai ataupun mengevaluasi. Yang keempat, berdasarkan pelaksana. Bila kita melihat dari ruang lingkup, lingkungan kelas, guru berperan sebagai administrator. Yang berikut, fungsi dan peran manajemen pendidikan. Yang pertama, sebagai perencana. Dalam hal ini, manajemen pendidikan wajib memastikan semua sumber daya di berbagai bidang bisa membuat peta kerja serta yang sesuai dengan visi perusahaan. Yang kedua, melakukan pengorganisasian. Manajemen pendidikan menghimpun sumber daya manusia di perusahaan, modal serta peralatan yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai pelaksana. Manajemen pendidikan penting untuk menggerakkan sumber daya manusia perusahaan dan mendorong melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan demi tercapainya tujuan. Yang keempat, sebagai pengawas. Bidang ini memiliki kewajiban untuk mengontrol sumber daya agar berjalan sesuai track yang sudah ditetapkan. Yang berikut kesimpulan. Dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sekian dan terima kasih.